Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berbahagia pada siang hari ini, Shalom. Pada saat ini kita akan sama-sama berada dalam ibadah pemberkatan pernikahan Februari Huta Barat dan Evi dan Christina Zebua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah yang kudus ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan kita semua ada di sini semua berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah rencanakan bagi anak-anaknya. Untuk itu mari kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kau ada sebab anugerah,
dalam hidup kami. Sebab kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami nyatakan bahwa Engkau bersama kami. Terima kasih Kristus, saya kepada Bapak Pendeta Pendeta Sibur membawa kita dalam doa pembukaan dalam ibadah pembukaan pada siang hari ini. Limpah syukur kami di sore ini Tuhan, karena anugerah-Mu akan memberkati rumah tangga yang baru, Saudara Adi dan Evi. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan. Turunkanlah berkat-Mu kepada mereka yang membuka mahligai rumah tangga yang baru, melalui hamba-Mu dan melalui doa kami bersama. Keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, sehingga dalam perjalanan mereka boleh sampai dengan selamat di tempat ini. Dan seluruh acara dari awal sampai selesainya kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang ambil alih, mulai dari awal, pertengahan sampai penghabisan, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Kami buka dan kami mulai acara ibadah pemberkatan yang kali ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Semua berbahagia pada siang hari ini, amin. Kita melihat adik kita, anak kita yang sedang berbahagia pada siang hari ini. Untuk itu kita turut mengucap syukur kebaikan Tuhan dan tiada berkesudahan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sekarang kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dapat kembali. Hari ke hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama Tuhan Yesus yang baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat kembaliku. Dan berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama Tuhan Yesus baik.
baik, sangat baik dalam hidup kita. Bahwa dialah yang menjadi harapan di dalam hidup kita. Yesus baik, sungguh baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Bersama-sama Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini bersama kita akan mendengarkan kor dari wanita Bethel GB Menceng. Waktu dan tempat saya persilakan.
Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bagi saudara yang kasih Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan bahwa Tuhan Kau baik, Kau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari Core Youth Generation di Lingenceng. Waktu dan tempat saya persilakan.
Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang berbahagia pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Khususnya kepada kedua mempelai, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pelita, dan firman ini akan menerangi setiap jalan-jalan hidup kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan telah tentukan hari ini adalah waktu yang sangat terbaik bagi kita semua. Bila kau bisikan sesuatu berjaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur siang hari ini gereja sedang menginvestasikan di dalam kerajaan Allah yang besar dan dahsyat dengan sebuah pernikahan. Oleh karena itu Tuhan, kami pernikahan anak-anak kami untuk menikmati segala berkat penyediaan yang dari Tuhan. Biar rumah tangga mereka diberkati dalam segala kelimpahan. Hari kita mau belajar firman yang membantu kami mengerti tujuan rancangan kerajaan Allah yang sempurna dalam pernikahan. Kami dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang terkasih. Ya, shalom. Senang menyapa gereja Tuhan, senang menyapa
kita semua hadir pada acara pemberkatan pernikahan ini. Saya sebagai gembala jemaat merasa senang sekali salah satu pelayanan yang menyenangkan adalah memberkati sebuah pernikahan. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu selalu ada hal-hal yang penting, dan ini merupakan investasi yang hebat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam gereja. Oleh karena itu pada siang hari ini kita akan belajar tentang apa sih rancang bangun yang Allah siapkan ketika dia membangun rumah tangga dan keluarga. Apa tujuan Allah membangunkan rumah tangga dan keluarga? Ya, mari kita pertama kita baca Yosua pasal 6. Kita lihat Yosua pasal 6. Hari ini kita akan belajar sebuah perkara penting. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan. Dalam pada itu, perhatikan, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Perhatikan, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kalau kita perhatikan Yosua pasal 6 itu kisah orang Israel merebut wilayah pertama di tanah Kanaan yang namanya Yeriko. Dan perebutan tanah daripada Yeriko ini dengan peperangan yang hebat juga. Nah, pertanyaan menariknya gini, kalau orang Israel akan bertempur dan berperang dengan orang Yeriko, pertanyaannya, kira-kira apa yang Tuhan perintahkan agar Yosua mempersiapkan orang Israel? Kira-kira orang Israel disuruh banyak makan atau banyak tidur? Kira-kira, saya percaya kalau kita jadi panglima perang, kita akan suruh Israel latihan dengan segenap kekuatan mereka untuk menghadapi peperangan yang hebat. Nah, tapi yang menarik pasal 6 kitab Yosua Israel berperang, perhatikan pasal 5-nya. Ada hal yang luar biasa dilakukan Tuhan yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, perhatikan. Ada hal yang kelihatan kontraproduktif. Pasal 6 mereka akan perang, pasal 5 satu pasal sebelumnya Tuhan perintahkan begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel untuk yang berapa kali? Ada yang mau lihat? Nah, kita catat orang Israel katakan untuk disunat yang kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit kantan. Inilah sebabnya Yosua menurut mereka, semua orang yang keluar dari Mesir yang laki-laki, semua prajurit telah mati pada gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Yang menarik begini, pasal 6 orang Israel suruh berperang, tapi pasal 5 Tuhan bikin sebuah strategi yang menarik, orang Israel disuruh disunat. Saya tanya kira-kira orang disunat kira-kira sakitnya berapa hari? Seminggu ya, ini zaman belum ada antibiotik, belum ada obat-obatan. Seminggu kalau pisaunya tajam. Ayat 2 kita katakan Yosua disuruh buat pisau dari batu, tajam nggak? Jadi waktu dipotong 7 kali berputus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang Israel menjelang peperangan merebut tanah Yeriko, tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan ini, orang Israel hanya sebentar lagi berperang, mereka disuruh disunat. Yang menarik ini, kalau seandainya mereka disunat, mereka sedang kesakitan dalam satu minggu, orang Yeriko tahu orang Israel sunat, lalu mereka naik dan menyerang orang Israel. Kira-kira orang Israel perangnya menang atau kalah? Hah? Menang atau kalah? Kalah. Kenapa? Gak mungkin satu tangan dia pegang pedang, satu tangan pegang sarung. Kan gak mungkin. Artinya kalau orang Yeriko tahu mereka disunat, mereka menyerang, menyergap orang Israel, maka orang Israel mati. Tapi pertanyaannya,
Kenapa orang Israel Tuhan perintahkan mesti disunat? Nah, lagi pertanyaan itu. Apakah kalau mereka disunat, mereka tidak akan masuk tanah Kanaan? Kalau mereka disunat, kira-kira mereka masuk tanah Kanaan enggak? Kalau mereka disunat, mereka masuk tanah Kanaan? Yang bilang masuk angkat tangan, yang bilang nggak masuk angkat kaki. Pada kaki semua ya. Kira-kira kalau mereka nggak disunat, pertanyaannya, mereka kira-kira akan mewarisi tanah Kanaan yang janjikan Tuhan kepada Abraham enggak? Coba kita lihat Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 7-10. Perhatikan, kenapa tanah Kanaan disebut tanah perjanjian? Ini jelas baliknya. Sehingga kita akan tahu kalau orang Israel disunat boleh nggak mereka masuk tanah Kanaan. Kejadian 17 ayat 7-10 berkata demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, kata Tuhan, dan engkau Abraham, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perhatikan delapannya. Perjanjian antara Tuhan dan Abraham dari pihak Tuhan, pihak pertama dikatakan demikian. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, sekarang dari pihak Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perhatikan, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Perhatikan kalimat ini, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kenapa tanah Kanaan, tanah Israel disebut tanah perjanjian? Rupanya itu berawal dari kesepakatan dua pihak, Abraham dan Tuhan. Dari pihak Allah menyediakan tanah, dari pihak Abraham maka keturunannya turun-temurun harus disunat. Kalau janji bisa satu pihak, saya berjanji memberi motor satu pihak, tapi yang namanya perjanjian harus dua pihak. Perjanjian akan jadi setuju kalau dua-duanya oke. Contoh, ada perjanjian jual beli, maka pihak pertama penjual, pihak kedua pembeli. Perjanjian itu akan sah kalau yang jual punya barang, yang beli punya uang. Kalau salah satu mereka tidak punya, maka batallah perjanjian itu. Sekalipun yang penjual punya barang, kalau yang beli nggak punya duit, batal. Sekalipun yang beli punya duit, kalau barang nggak ada, juga batal. Jadi perjanjian harus dua-duanya. Oleh karena itu, ketika orang Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan sebuah perjanjian kepada Yosua bahwa tanah Kanaan hanya diwariskan buat generasi keturunan Abraham yang disunat. Oleh karena itu, maka kalau orang Israel tidak disunat, saya percaya orang Israel tidak berhak masuk ke Kanaan. Artinya apa? Artinya hal yang pertama, kenapa saya mengambil bagian ini menjadi sebuah kerangka besar rancangan Allah membangun rumah tangga. Artinya saya katakan begini, ketika Allah mendesain sebuah rumah tangga dan keluarga, hal yang pertama yang paling penting yang Tuhan mau bangun adalah Allah mempersiapkan rumah tangga dan keluarga kita itu menjadi tempat Allah menyertakan berkatnya turun-temurun. Perjanjiannya dengan Abraham, tetapi perjanjian ini berlaku kepada keturunannya sampai pada generasi Yosua ini. Jadi artinya saya bilang, kenapa saya bilang saya salah satu yang saya kemarin mempelajari dalam pernikahan, karena gereja sedang menginvestasikan sesuatu yang besar. Kalau gereja mampu membangun setiap rumah tangga, keluarga, jemaat Tuhan dengan baik, maka saya percaya akan ada berkat secara turun-temurun yang Tuhan akan kerjakan dalam rumah tangga orang percaya. Jadi hari ini kasihku saudara Febriani dan saudari Eviriani bangun rumah tangga dengan baik. Karena rumah tanggamu ini
Allah menyediakan berkat secara turun-temurun. Kalau orang Batak punya filosofi anak kopi hamuram dia. Orang Batak punya filosofi bahwa anak itu harta kekayaan. Saya mau tanya dalam Alkitab sebenarnya yang menjadi investasi kekayaan sebenarnya anaknya atau orang tuanya? Hah? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Kalau orang tuanya benar terikat perjanjian dengan Tuhan, maka anak cucunya mengalami kelimpahan berkat yang tersedia oleh Allah, sama seperti Abraham perjanjian dengan Tuhan, tetapi generasi keturunannya menikmati perjanjian itu. Masuk ke mana? Jadi oleh karena itu hari ini kalau kita mau bangun sebuah keluarga yang rumah tangga yang kuat dan kuat, rumah tangga diberkati Tuhan, maka tidak ada jalan lain. Maka kita harus membangun setiap rumah tangga yang baik. Ya, jadi yang pertama saya mau katakan demikian, bahwa Allah merancangkan sebuah grand design yang hebat dalam rumah tangga, menjadikan rumah tangga kita tempat berkat turun-temurun. Nah, buktinya di mana? Coba kita lihat Kejadian pasal 26. Berkat turun-temurun itu kita lihat Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai 3, ayat 12 dan 13 dulu. Kejadian 26 ayat 12 dan 13, perhatikan. Kita sudah bilang begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, maksudnya Ishak, dikatakan menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau ayat 13 dikatakan Ishak menjadi kaya, ayat 13, berarti pertanyaannya ayat 1 sampai 12-nya Ishak udah kaya belum? Hah? Dikatakan 13 Ishak menjadi kaya, berarti ayat 1 sampai 12 udah kaya belum? Belum. Tetapi sebenarnya Ishak sudah kaya, dia menerima warisan Abraham. Tetapi ayat ini memberikan sebuah pengertian, berkat yang diterima oleh Abraham dari warisan Abraham tidak sebanding dengan berkat penyediaan Tuhan kepada Ishak. Artinya berlipat kali ganda berkat Tuhan kepada Ishak, sehingga kekayaan dari warisan Abraham tidak sebanding dengan kekayaan yang Tuhan beri. Nah, pertanyaannya menarik begini, kenapa Tuhan memberkati Ishak dalam kelimpahan? Nah, kita lihat ayat 3 sampai 5-nya. Ini latar belakangnya. Ayat 3 sampai 5-nya. Kejadian 26 ayat 3 bilang begini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, perhatikan, dan memberkati engkau. Kenapa? Sebab Alkitab saya bilang begini, sebab kepadamu lah, berarti Ishak ini menjadi tujuan. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Perhatikan kalimat ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Jadi ayat 3 ini sangat jelas, Ishak diberkati segala kelimpahan. Ternyata investasi besarnya bukan dari apa yang dia kerjakan, tetapi buah daripada Abraham yang sudah melakukan kesetiaan yang benar. Oleh karena itu saya mau katakan sekali lagi, ketika gereja memberkati sebuah pernikahan, gereja sedang menginvestasikan sebuah kekayaan yang besar, bahwa Tuhan menyediakan berkat secara turun-temurun. Jadi rancang bangun keluarga ilahi yang pertama, Allah menyediakan berkat turun-temurun. Amin. Yang kedua kita lihat Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Pak Arus saya dikasih waktu berapa jam? 2 jam? Udah panasan ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 15. Perhatikan. Lukas 13 ayat 10 sampai 15 katakan demikian.
Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Kasih garis bawah kata hari Sabat karena orang Israel begitu mengagungkan hari Sabat. Ya, hari Sabat orang Israel nggak boleh kerja keras. Ya, ayat 11-nya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, perhatikan, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Perhatikan 12. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, janganlah pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu harus melepaskan lembunya dan akan wadahnya pada hari Sabat dari kandangnya untuk membawanya ke tempat minuman?" Perhatikan, saya sekolah kitab di Petamburan, ya, karena di sini banyak alumni dari Petamburan. Ada pesan yang tersirat kepada kami para hamba Tuhan, hidup tidak boleh jadi batu sandungan. Ya, rasanya semua pendeta setuju bahwa kita ini tidak boleh jadi batu sandungan. Inilah yang kadang-kala membuat anak-anak kita memberontak. Kenapa? Karena yang pendeta bapaknya, tapi anak-anaknya dipaksa hidup seperti pendeta. Waktu saya remaja, saya ngomong sama kakak saya perempuan. Saya bilang, "Kak, saya nyesal lahir dari keluarga pendeta. Kenapa? Tuntutan banyak, hasilnya sedikit. Latihan karate nggak boleh. Kenapa? Masa pendeta latihan karate? Main badminton semalam, masa pendeta main badminton semalam? Banyak larangannya." Tapi saya mau katakan hari ini dari ayat ini, Yesus berani mengambil sebuah keputusan bersedia jadi batu sandungan dalam pelayanan. Ya, isinya. Terima kasih Pak, mengerti sekali. Nah, Yesus jadi batu sandungan begini. Pada hari Sabat, Yesus ngajar dan ada perempuan yang sedang sakit yang dirasuk roh jahat sampai bungkuk punggungnya. Saya mau tanya, orang yang bungkuk tidurnya bagaimana? Nah, orang bungkuk tidurnya bagaimana? Miring. Atau tentang? Salah, orang yang bungkuk tidurnya merem. Kalau nggak merem belum tidur dia. Ya dong, kalau belum merem dia belum tidur ya. Ada wanita yang sakit dirasuk roh jahat sampai bungkuk-bungkuknya, maka apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya dan sembuhkan dia. Mujizat ini tidak disambut dengan tembik sorak, tetapi malah kemarahan dari kepala rumah ibadat itu. Dia bilang ada 6 hari untuk bekerja, kalau mau disembuhkan datanglah pada hari itu dan janganlah pada hari Sabat. Jadi kalau gitu pertanyaan menariknya gini loh. Kenapa Yesus bersedia mengambil situasi yang rumit untuk jadi batu sandungan dalam pelayanan? Ini sebuah contoh. Saya kan tinggal di Cikampek. Kalau pulang saya harus lewat tol, lalu keluar tol sekitar 6 kilo sampai di rumah. Seandainya saya hari ini pulang, sebentar kan saya sendirian. Keluar tol, hujan rintik-rintik. Lalu di pinggir jalan ada wanita jemaat kita yang maaf kata dia kehilangan suaminya, janda semok, seksi dan montok maksudnya. Dia lagi tunggu angkot di pinggir jalan. Waktu udah 5:30 kira-kira. Nah, sama pertanyaan saya adalah sekarang waktu saya lihat jemaat janda sendirian, saya sendirian di mobil lagi kehujanan, kira-kira saya bukakan pintu buat dia naik supaya nggak kehujanan atau biarkan kehujanan? Pilihan sendiri. Hah? Nanti bilang apa pendeta main-main sama janda, repot. Ada pendeta-pendeta tertentu yang menutup mata, mereka tidak buka pintu. Kenapa? Karena nama baik dan pelayanan lebih penting daripada itu. Ya, tetapi Yesus berani ambil resiko menyembuhkan
sehingga kepala rumah ibadat berbusa dan marah, sehingga pelayanan Yesus bukan mendapatkan tepik sorak, tetapi malah mendapatkan kritikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus berani ambil keputusan melibatkan dengan perempuan ini? Apakah karena wanita ini cantik? Saya percaya sakit 18 tahun, kecantikannya budak. Apakah dia kaya? Saya sadar juga penyakit 18 tahun pasti menghabiskan kekayaannya. Kalau gitu, kalau bukan karena kaya, bukan karena cantik, kira-kira Yesus menyembuhkan janda ini karena apa? Perempuan ini karena apa? Coba lihat ayat 16 ya. Ini poin yang kedua tentang rancangan bangun keluarga ilahi yang kita nyatakan, yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Ayat 16 ya dikatakan demikian. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari katanya karena ia adalah apa saudara? Keturunan Abraham. Hanya karena alasan perempuan yang 18 tahun dirasuki jahat ini sampai bungkuknya keturunan Abraham, Yesus berani mengambil resiko jadi batu sandungan dalam pelayanan. Berarti wanita ini jauh lebih berharga daripada sekedar nama baik yang dimiliki oleh Yesus. Dari sini kita mengambil kesimpulan yang sederhana yang kedua, rancang bangun keluarga ilahi yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah mau menjadikan setiap rumah tangga kita itu menjadi rumah mujizat. Rumah mujizat. Kenapa? Karena Tuhan gak pedulikan nama baik dia. Yang penting bagaimana perempuan ini boleh terlepas dari katanya dan dia sembuh. Hari ini kekasihku Febriadi dan Evi, percayalah rumah tangga yang kau bangun hari ini dalam Tuhan adalah rumah tangga yang siap menjadi rumah mujizat. Jadi hari ini makanya Tuhan sangat menghargai yang namanya rumah tangga dan keluarga ini. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan rumah mujizat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, rancang bangun keluarga ilahi yang ketiga kita lihat apa rancang bangun yang Tuhan rancangkan dalam rumah tangga orang percaya. 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang ke-30 kita lihat. Ayat 31 mah. Oh, ayat 32. 33 dan 35. Ini peristiwanya ketika itu Hizkias raja Yehuda sedang dikepung oleh raja daripada Sanherib ya, raja orang Asyur. Nah, terjadi peristiwanya menarik sekali. Orang-orang Yehuda ini sedang dikepung oleh tentara Asyur yang banyak. Lalu Tuhan memberikan pertolongan yang sangat yang unik. Lihat ayat 32, 33 dan 35. Perhatikan. Hizkia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban seperti ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan kepada Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai, tidak akan menimbun tanah di tembok rumah-rumahnya. Melalui caranya di mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji memberikan perlindungan kepada Hizkia. Lalu pada malam harinya Tuhan lakukan apa? Lihat ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Hizkia Yerusalem mengalami kepungan hebat dari Raja Asyur yang namanya Sanherib dengan membawa pasukan 185.000 orang. Hizkia sampai mengkoyakkan bajunya, dia masih berdoa, memakai apu di atas kepalanya karena dia mengalami ketakutan dan kegentaran yang hebat karena tentara Asyur mengebom mereka. Lalu kita catat malam harinya Tuhan membela Hizkia, maka membinasakan 185.000 tentara Asyur mati semua. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Tuhan membela Hizkia?
Apa yang menyebabkan Tuhan membela Hizkia? Coba kita lihat ayat 34-nya yang kita lompati tadi. Ayat 34 lihat. Inilah yang menyelamatkan Hizkia dari kepungan Raja Asyur yang namanya Sanherib. Ayat 34 berkata demikian. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Perhatikan. Oleh karena aku, artinya oleh karena ada rumah Tuhan di Yerusalem, tapi Tuhan juga berkata demikian. Oleh karena Daud hamba-Mu. Padahal Daud itu telah mati 303 tahun sebelum Hizkia. Tetapi Tuhan mengingat, Tuhan mengenang, Tuhan tidak melupakan Daud, sehingga Hizkia dikatakan diselamatkan oleh karena Tuhan mengingat Daud. Bayangkan loh, artinya hari ini kalau orang tuanya hidup benar, anak cucunya Tuhan masih perhatikan. Tuhan mengingat Daud sehingga Hizkia diselamatkan dari kepungan Raja Sanherib ini. Jadi yang ketiga saya mau katakan, rancang bangun keluarga ilahi yang sedang Tuhan buat lewat kehidupan Febri dan Evi hari ini, Allah mau menjadikan rumah tangga orang percaya itu menjadi rumah perlindungan ilahi yang hebat. Kenapa saya katakan rumah tangga kita itu menjadi rumah perlindungan ilahi? Saya ambil contoh, siapa yang menghancurkan rumah tangga, dia kehilangan perlindungan ilahi. Contohnya, Tuhan itu bela Daud nggak? Bela? Buktinya, waktu dia jadi gembala, kalau ada binatang buas atau beruang atau singa mau menerkam ternaknya, Daud bagi dan merobek mulut beruang itu. Masih kecil Tuhan bela. Tuhan bela waktu dia bertempur dengan Goliat. Goliat itu tingginya berapa? Kita catat 6 hasta 1 jengkal. Kalau dalam Alkitab 1 hasta itu 45 cm. Kali 6 2,7 meter. Tambah jengkal untuk saya pendek, karena saya pendek tangannya 20. Mungkin saya panjang tangannya itu copek 30 cm. Artinya lawannya Daud tingginya 3 meter. Tetapi dengan sekali lempar umpan, Goliat mati. Tuhan bela. Tuhan bela. Waktu dia dikejar-kejar Saul mertuanya, mertua itu artinya merongrong sampai tua. Dikejar-kejar Saul, sepanjang dia dikejar pasukan khususnya, orang-orang hebatnya, tetapi Alkitab tidak pernah catat Daud pernah ditangkap oleh Saul. Pemilihan Tuhan yang sempurna hebat. Tapi bandingkan, kenapa ketika Absalom memberontak terhadap Daud, Absalom ini anaknya, merebut tahta Daud, bahkan dengan sadis meniduri 10 kulit Daud di atas sofa istana Israel, sehingga orang Israel tahu semua perbuatan Absalom. Tuhan yang bela. Bertempur dengan Goliat Tuhan bela, berkelahi dengan beruang Tuhan bela, dikejar Saul Tuhan bela. Tapi kenapa ketika anaknya Absalom memberontak, Daud tidak bela Tuhan? Ternyata Absalom memberontak, salah satunya akibat perzinahan daripada Daud. Ketika orang tidak lagi menghargai kudus pernikahannya, perlindungan ilahi dalam rumah tangganya Tuhan tidak akan kerjakan lagi. Absalom punya adik namanya Tamar, diperkosa oleh saudara tirinya namanya Amnon. Masalah muncul, Daud hanya marah, tidak memberikan sanksi kepada Amnon. Kenapa Daud tidak memberikan sanksi? Karena Daud juga pembina. Kalau dia mengutuk anaknya berzina, maka anaknya bilang, papi juga berzina. Selesai. Nah, karena dari hukum ini, Absalom yang menghukum Amnon, dia bikin pesta 2 tahun kemudian dia bunuh Amnon. Lalu kabur lagi dari rumahnya. Nah, itulah cikal bakal pemberontakannya. Dan karena Tuhan tidak membela Daud ketika pemberontakan terjadi, sehingga tahtanya direbut, 10 gundik itu direbut, Tuhan tidak bela. Tapi sebaliknya peristiwa ketika dalam Hizkia, Tuhan bela karena Tuhan mengingat Daud. Jadi artinya, saya katakan yang ketiga, Allah membangun sebuah kekuatan dalam rumah tangga orang percaya menjadi rumah perlindungan ilahi. Percayalah kalau kita bangun rumah tangga kita dengan baik, maka perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semua. Amin. Jadi kita percaya hari ini 3 perkara yang
kita pelajari rumah tangga yang Tuhan siapkan dan kita bangun dari saudara Febri dan Evi hari ini. Yang pertama, menjadi rumah berkat keturunan turun-temurun. Yang kedua, menjadi rumah mujizat. Yang ketiga, rumah perlindungan ilahi. Amin. Burung Kirian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan di tomat, firman pun tamah. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Berdiri, kita berdoa, dan setelah berdoa kita akan masuki acara yang ketiga, yaitu peneguhan dan pemberkatan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur karena Tuhan memperkenalkan kasih Febri dan Evi dalam rumah tangga yang mereka sedang mereka bangun hari ini. Mereka hidup membangun di dalam rasa takut akan Tuhan. Mereka hidup membangunnya di dalam kasih Tuhan. Sehingga mereka melihat berkat melihat Tuhan yang sempurna. Dan kami telah mendengar firman-Mu tentang rancangan keluarga yang ilahi. Maka kami percaya tangan penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai rumah tangga dan keluarga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, tetapi mempelai masih tetap berdiri ya. Kita akan memasuki acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan kita. Yang pertama, pemberkatan peneguhan ini akan diucapkan kita pernikahan, ya. Kita pernikahan. Lalu yang kedua, janji pernikahan. Nanti mempelai tinggal jawab bersedia atau tidak, begitu jawabannya. Kalau kamu bakal masing-masing, ya. Yang ketiga nanti akan ditemukan jadi pembukaan mengucapkan janji nikah berhadapan-hadapan. Pegangan tangan ya. Setelah itu ada peneguhan dan pegangan cincin. Setelah itu ada pemberkatan pernikahan jadi cincin bersama-sama. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Malam lanjut adalah penyalaan lilin. Penyalaan lilin, oke. Nanti penyalaan lilin bersama-sama ya. Simbol daripada rumah tangga berbangun ini maupun dalam terang Kristus ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah penyerahan pengantin dan keluarga persembahan, ya. Ini persembahan suruh maksudnya. Ya. Lalu penyerahan nikah dan alkitab, al-Quran, ya, asli misalnya. Oke, saya persilakan saudara Febrian dan Evi berhadapan-hadapan, tidak dengan wajah yang marah, tetapi dengan senyum dan penugasan. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, saya mohon maaf kalau mereka masih takut melakukan ya, karena ini baru pengalaman pertama kali. Kalau 7 kali mungkin udah nggak lagi ya. Saling berpegangan tangan, sama tangannya. Inilah kita pernikahan itu. Saudara Febri dan saudara itu dengarkanlah. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Jadi ingat kasih itu Febriani, engkau harus bangun rumah tanggamu untuk menjadi satu bersama dengan istrimu ya. Oke, yang kedua kita masuk janji pernikahan. Dan yang pertama akan diucapkan, akan saya bacakan, nanti saudara Febri menjawab dengan setuju atau tidak. Kalau kita tidak setuju, kita makan lalu pulang. Kalau setuju kita lanjutkan, ya. Nanti yang kedua, kesempatan kedua kita berikan kepada Ebriani Kristina Zeyua, ya. Oke, saudara Febri siap ya, teman-teman? Benar apa yang saya ucapkan? Tanamkan dalam hati karena inilah janji pernikahan kudus selalu dalam Tuhan dan harapan para hamba Tuhan dan dari jemaat serta keluarga. Biasanya itu tidak. Itu ya, ikuti saya ya. Demi nama Allah Bapa. Bukannya lihat nama itu.
Aku Febriani Darmawan. Menerima engkau Efriani Kristina Zebua. Menerima engkau Efriani Kristina Zebua. Menjadi istriku yang sah. Menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan semuanya. Dan setia kepadamu. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sampai maut menceraikan kita. Dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sekarang kesempatan kedua, mereka main kepada Evi. Ucapkan denganku, tatap matanya, dan katakan demikian. Demi nama Allah Bapa, demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Aku Efriani Kristina Huta Zebua. Aku Efriani Kristina Zebua. Menerima engkau Efriani Huta Barat. Menerima engkau Efriani Huta Barat. Menjadi suamiku yang sah. Menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan semuanya. Dan setia kepadamu. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah. Sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Aku berjanji. Ya, saya menentukan mereka maju itu di sini. Saya masih berpegangan tangan foto ya. Aku menentukan apa yang kau mulai hari ini. Nah, menurut saya akan kemudian koleksi lima akan menentukan kau sepanjang Tuhan saya. Amin. Ya. Mereka juga menggunakan cincin, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang belum pengalaman nikah nih. Kenapa cincin dibuat melingkar? Cincin melingkar kenapa? Ada tahu? Katanya melingkar itu artinya tidak ada ujung dan tidak bakal. Berarti kasih yang diikatkan dalam sebuah pernikahan kudus harus kasih yang tidak berbakal dan tidak ujung. Enggak, jadi nggak ada akhirnya sampai kapan? Mau misalkan itu. Jadi itu pertanyaannya, kenapa cincin dikenakan di jari kumis? Kalau dikenakan di jari ini lebih kecil, kalau mau pas kau lebih gede di jari jempol, kenapa di jari tengah? Jari manis, ya jari manis. Jari manis kenapa? Karena ternyata dari 5 jari ini hanya jari manis yang tidak bisa berdiri tegak sendirian. Kelingking tegak, jempol tegak, telunjuk tegak, jari tengah tegak, kelingking tegak. Artinya rumah tangga itu sesuatu yang rapuh kalau dibangun sendirian. Tetapi rumah tangga tidak kuat kalau dibangun bersama. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab suami atau istri, tanggung jawab bersama. Ya, oleh karena itu sebagai bentuk Kristus melayani jemaat, Febri akan mengenakan cincin yang pertama kepada Efriani Kristina Barat ya. Nah dulu kalau nggak cocok waktu videonya dengan orang lain ya harus cocok. Kalau nggak cocok orang lain bahasanya. Oke, pelan-pelan supaya angle fotonya bagus. Cocok nggak? Pas? Agak seru berarti keren pas ya. Silakan ini melayani suaminya dengan menggunakan cincin juga. Wah, pasti pas ya. Silakan dua yang menutup. Kita pakai berdiri semua. Saya mau kita semua nanti ketika berdiri kita angkat tangan kita arahkan kepada gelombang.
perkataan-perkataan berkat, ya, perkataan-perkataan profetik. Sebab apa yang kita katakan dengan iman akan terjadi dengan sempurna, ya. Boleh Bapak ini berpegangan tangan di sininya. Ya, kita berdoa. Dari tangan-tangan kita arahkan kepada Allah. Hari ini kami bersaksi yang disertai oleh para malaikat-Mu melihat dua karya keajaiban tangan Tuhan, mempertaruhkan dua hati, Henry dan Evi, dalam sebuah pernikahan yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, hadir dalam pernikahan mereka, sertai rumah tangga mereka. Apa yang Engkau bangun, maka tidak ada yang mampu meruntuhkannya. Apa yang Engkau akan mulai, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghentikannya. Oleh karena itu Tuhan, urapi lengan tangan hamba, menjadi panjangan daripada urap dan berkat Tuhan. Oleh sebab turunlah berkat rumah ini, saudara Henry dan saudara Evi, diberkatilah dengan masa depan dengan harapan, diberkatilah kandungan anak-anak dengan Allah, diberkatilah oleh Allah Tuhan memutuskan percaya, melayani Tuhan dalam gereja. Oleh karena itu, perjalanan Tuhan berkati Engkau senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Kita mulai, silakan berdiri. Kapan buka slayernya? Sekarang ya? Langsung dicium boleh kan? Kalau dikasih cium, enggak sih enggak? Ya. Hah? Ya, kita posisi dulu. Kenapa tukar posisi? Sekarang laki-laki di sebelah kanan, berarti laki-laki mengambil tanggung jawab untuk menjadi pelindung dan penjaga, ya. Foto yang bagus ya. Nanti tangan kiri dilebihkan dari tangan kanan karena supaya jangan dibuka ya. Berhadapan. Nanti selayarnya dibuka. Setelah dibuka, berikan tanda kasih yang terbaik, ciuman ya. Dan jemaat waktu mereka ciuman kita tepuk tangan. Sepanjang tepuk tangan belum berhenti, mereka belum boleh berhenti. Setuju ya? Jadi kalau tepuk tangan masih jalan, masih jalan ya. Oke, silakan Febri buka sebagai ya pelan-pelan dong, jangan pusing-pusing. Dibuka semuanya, lalu kasih ciuman, kita ciuman tanda kasih yang kudus di antara mereka ya. Dan hari ini Febri akan membawa istrinya untuk menyalakan lilin yang menjadi simbol bahwa rumah tangga mereka akan terus diterangi oleh Roh Kudus. Silakan Febri, tuntun Evi bersama-sama menuju lilin tempat di mana mereka menyalakan lilin itu dalam terang ilahi. Persembahan pertama mereka setelah mereka mendapatkan yang pertama pernikahan itu gimana ya? Oke.
ini nggak ada kembaliannya, jadi buat pas ya. Silakan saudara dimulai. Kamu saja minta kembalian. Ya. Silakan. Bayar. Saya sangat menganjurkan untuk dilanjutkan ke cetak sipil. Kami langsung ke cetak sipil ya. Kenapa? Karena kemarin saya sama Pak Bondang bersama-sama Israel ada salah satu saudara kita yang marsirah yang bercerai, dia menikah adat saja, jadi tidak ada surat pernikahan dari negara. Maka istrinya keluar dari rumah itu tidak bawa apa-apa. Toko diambil suaminya yang punya istri baru. Anak-anaknya 3, tidak tahu apa. Jadi kasihan sekali kalau pernikahan tidak dilanjutkan sampai kepada catatan oleh negara. Oleh karena itu, dari pihak gereja, saya ya, saya menyerahkan akte pernikahan ini kepada Febri dan Edi. Silakan menerimanya. Oke ya, berkati ya. Silakan dulu Febri dan Edi. Kita bagi berdiri, kita akan menerima doa berkat, dan setelah itu kita akan masuk ke acara yang keempat, yaitu ucapan
terima kasih. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian terima kasih Yesus Tuhan. Berpisah satu dengan lain dari tangan berkat pemeliharaan Tuhan menyertai kami semua. Dan sebab itu kasih-Mu, terimalah segala kelimpahan berkat yang tersedia daripada Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Kristen Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Amin, amin. Silakan ikut ijazahnya saya serahkan kepada yang berwajib. Baik, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam momen yang sangat mengharukan, yaitu ketika kedua mempelai meminta doa restu kepada orang tua untuk mengambil komitmen untuk hidup bersama-sama, meninggalkan orang tua dan hidup dengan satu keluarga. Dan pada kedua mempelai, saya silakan untuk bangkit berdiri sambil di bawah pasangannya meminta doa restu. Yang pertama kepada orang tua pria, mempelai pria, kepada mama, kepada perwakilan papa. Dan kepada kedua mempelai boleh menghampiri orang tua, kepada mama dan perwakilan papa. Dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harap, karena doa orang tua adalah doa yang tersebut namaku. Bila semua yang diberikan oleh orang tua boleh diterima oleh mempelai pria dan mempelai wanita untuk membangun satu hubungan, membangun satu keluarga di dalam Kristus Yesus.
berbahagia. Para kedua mempelai silakan duduk kembali. Biarlah ini juga menjadi doa kita bersama seluruh jemaat GBI Menceng, keluarga besar, doa restu untuk kekasih kita Febri Huta Barat dan Efriani istri Nazibua. Biarlah mereka menempuh keluarga yang baru, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Selesai sudah ibadah pemberkatan pernikahan saudara Febriani dan saudari Evi Riani istri Nazibua. Untuk itu kepada perwakilan keluarga mempelai pria untuk maju ke depan mengucapkan kata-kata terima kasih. Perwakilan dari keluarga mempelai pria. Salam. Ya, terpuji nama Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan izinkan pernikahan saudara kita, adik saya Febri dan Evi, itu karena izin Tuhan. Jadi pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mesak Alexander Untung yang telah memberikan waktunya, memberikan doa buat saudara kita dalam sore hari ini sudah diberkati dan sudah sah. Terus yang kedua, terima kasih buat puji-pujian dari KOR Pemuan Jemaat GBI Menteng yang telah membawa KOR puji-pujian yang indah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terus yang selanjutnya buat tim musik Long Sider, song leader yang luar biasa ya di pandemi COVID ini ya. Tepuk tangan dulu buat Long Sider, song leader kita tetap berjuang demi Tuhan ya, tetap dalam lindungan Tuhan. Yang terhormat kami ucapkan juga terima kasih buat keluarga besar Carolus Jebua Boru Hasibuan. Yang kedua keluarga besar Carolus Jebuan Hasibuan, keluarga besar Hasibuan. Ini opung saya semuanya ini ya yang hadir, keluarga Jemaat GBI Menceng, keluarga Persatuan Menceng. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Huta Barat Boru Simanjuntak, Tulang Simanjuntak yang hadir pada saat hari ini, Tulang Pemuan Simanjuntak Menceng yang mungkin ada pada saat hari ini, Pemuan Persautawan Menceng, Pemuan Guru Tinating Huta Barat, Pemuan Jemaat GBI, Pemuan Huta Barat Beruna Secengkareng. Terima kasih kepada Amang Inang yang telah sama-sama kita ikuti prosesi pernikahan saudara kita, adik saya Febri dan Evi. Mudah-mudahan apa yang mereka ikuti, mereka dalam perjanjian Tuhan melindungi, dan doa kita juga buat saudara kita ini yang menjadi keluarga yang baik di mata Tuhan dan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Atas nama keluarga Huta Barat mewakili keluarga pengantin pria, kabarnya kami menyampaikan lagi ucapan terima kasih kami. Mudah-mudahan
kehadiran kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Dan pada sore nanti ada sesi akan kita ikuti lagi nanti resepsi ya, resepsi. Tentunya jangan pulang dulu, kita akan tetap ikut di dalam proses itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kata-kata ucapan terima kasih mewakili keluarga mempelai wanita. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, shalom semuanya. Horas, Yahoo. Ya, dua suku yang dipersatukan sore hari ini, yaitu Batak dengan Nias. Saya Batak, suami saya Nias, Jebua. Ya, jadi kita keluarga Jebua dan keluarga Huta Barat yang bergabung pada saat sore hari ini dalam pemberkatan anak-anak kita. Ya, jadi kita Batak ya, Nias. Ya, oke. Kata sambutan dari kami. Suami saya agak sedikit pusing, jadi saya mewakilinya, yaitu Pendeta Ali Abah Jebua. Kata sambutan dari kami keluarga Pendeta Kang Jebua, Karoli Jebua dengan Nyonya Boru Hasibuan, tidak panjang lebar lagi, karena tadi dari keluarga Huta Barat sudah menyampaikan kata sambutan yang begitu panjang lebar, penyambutan dan yang lain-lainnya. Hanya dari kami orang tua dari Evi Jebua, anakku, anak kami, tadi pendeta Bapak Alex sudah menyampaikan bahwa keluarga ini keluarga yang persiapkan untuk menjadi keluarga berkat. Jadi kamu akan berhadapan dengan Huta Barat yang keras, ya. Jadi kamu juga Febriani akan berhadapan dengan Nias yang keras, ya. Jadi harus kedua mempelai saling mengerti, adat istiadat. Saya juga dulu begitu, nggak gampang. Nias masuk ke Batak, Batak ke Nias nggak gampang. Semua punya masing-masing. Tetapi kalian telah dipersatukan hari ini berdua, biarlah menjadi berkat sampai selama-lamanya dan cepat mendapatkan keturunan. Jadi kami keluarga dari Pendeta Kajebua hanya menyampaikan kepada seluruh undangan yang ada, dan sampai nanti mungkin malam dalam resepsinya, biarlah kita dukung mereka dalam doa. Itu saja, tidak ada yang lain. Kita dukung dan kita dukung juga ampaunya. Mungkin itu juga ya, itu penting untuk pengantin ini ya. Nah oke, itu saja. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dari Nias. Anak kita sudah kita nikahkan. Kalau di Nias ini sudah harus kita mendapatkan kepala yang gede. Bangsa 5 ekor, 7 ekor, 8 ekor. Tapi hari ini kita lepaskanlah mereka dengan sukacita ya. Orang-orang Batak adanya tinggi hebat, lebih tinggi Nias. Kenapa? Semua bicara dengan B2. Bicara B2, tapi ya sudahlah. Itu masa lalu dan di Nias adanya ya. Dan sekarang kami menyerahkan anak kami Ebi kepada Huta Barat. Jadikanlah mereka menjadi anak yang diberkati dan memberkati, dan kita membangun kedua orang tua ya. Oke, itu saja dari kami keluarga Jebua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tidak ada lagi yang lain selain hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Shalom. Yahoo. Horas. Puji nama Tuhan, selesai sudah acara pemberkatan pernikahan saudara Adi dan Evi. Saudara jangan beranjak dulu, karena setelah ini akan ada sesi foto bersama, foto keluarga dari kedua belah pihak dan dari foto bersama jemaat di Indonesia. Kepada Bapak Pendeta Mesa akan foto bersama.